Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu on-chain indikator yang bernama Exchange Well Ratio. Ya, jadi apa itu Exchange Well Ratio? Jadi ini adalah indikator on-chain yang mengukur proporsi transaksi besar ya. Ya dari well ya bisa dibilang terhadap total dana yang dimasukkan ke bursa ya. Jadi misalnya total deposit exchange dalam satu hari itu ada 10 juta dolar gitu. Nah, itu bakal dilihat ya, total well yang deposit tuh berapa gitu, contohnya 4 juta dolar gitu, berarti 40%-nya itu dideposit sama whale gitu. Whale ini bisa dibilang ya, untuk orang-orang yang memiliki uang yang cukup banyak di financial market gitu. Dan dia itu memiliki uang yang cukup juga untuk memanipulasi dan menggerakkan harga market sesuka mereka gitu. Jadi ketika mereka punya uang besar yang jumlahnya cukup banyak, mereka bisa bergerak sepuasnya, mereka bisa gerakin market. Misal mereka pengen marketnya lagi naik ya, mereka tinggal buy aja gitu, market buy, pengen marketnya turun ya, dia tinggal market sell, sesimpel itu. Nah pertanyaannya, tahu dari mana ya kalau itu whale yang deposit gitu? Jadi whale itu biasanya akan langsung deposit gede ke dalam exchange dan bisa dicek juga wallet asalnya walaupun transaksi kadang dipecah-pecah gitu kan. Nah, inflow deposit exchange top 10 terbesar itu akan dihitung ke rasionya, makanya dibilang sebagai ya exchange whale ratio gitu. Dalam sistem blockchain kan semuanya serba transparan, jadi benar-benar kelihatan ya. Misal, gua deposit cuman $100.000, ya itu bakal kelihatan. Tapi tiba-tiba ada orang lain gitu, ada whale yang deposit langsung $100 juta, itu bakal langsung kelihatan juga, gitu. Nah, ini adalah whale deposit correlation ya. Jadi apa sih korelasinya whale deposit dengan pengaruh pergerakan harga, gitu. Jadi jika banyak whale ya yang melakukan deposit ke exchange itu sering kali ya menjadi signal top ya. Karena exchange itu biasanya digunakan oleh whale untuk menjual barangnya atau membeli barangnya. Tapi secara logika, dia ngapain masukkan barang dia ke exchange, misal dia punya Bitcoin, dia masukin ke exchange, itu buat apa? Selain kalau mau dia jual, gitu kan. Sama seperti contohnya, misal kalau Whale masukin USDT ke exchange, itu buat apa? Mereka untuk buy, ya kan? Sesimpel itu logikanya. Nah, selanjutnya ini cara baca Whale Exchange Ratio-nya ya. Jadi ketika exchange Whale Ratio ini naik atau spiking, ya ini ada potensi ya market bikin pivot penting ya, yaitu antara naik ataupun turun. Kenapa? Karena itu artinya apa? Berarti Whale ini masukin dana berupa Bitcoin lah, USDT atau beberapa koin lainnya yang cukup besar size-nya ke dalam exchange gitu kan. Jadi alangkah baiknya di saat exchange whale ratio-nya itu spiking, ya kita sebagai retail trader itu wait and see ya, jangan berjudi di market jadinya. Kita santai dulu, kita perhatiin dulu, wait and see, ini kemungkinan besar market movement-nya bakal kemana. Jangan tetap kalian greedy dan trade aja terus, trade 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 terus tiap hari. Yang tadinya ya sebenarnya trading itu biar kalian bisa kebebasan finansial, biar kalian bisa kerja di mana aja tanpa ada batasan waktu, kalian malah terikat dengan waktu harus trade tiap hari gitu. Jadi nggak usah trade tiap hari juga gitu. Bisa ada yang namanya wait and see dan menikmati hasilnya gitu. Jadi contohnya di sebelah sini ya, ini indikator dari CryptoQuant juga. Kalian bisa lihat ya, ini Bitcoin Exchange Well Ratio ya. Jadi setiap kalian lihat ya, setiap kali Bitcoin Exchange Well Ratio-nya ini naik ya, sebelah sini naik, itu kemungkinan besar bakal ada pivot penting dan terjadi beneran. Ini pivot penting langsung turun Bitcoin-nya, dar, turun ke bawah. Ya, terus beberapa hari kemudian ada lagi nih spiking lagi, ya. Berarti whale udah mulai masuk lagi ke exchange, dia masukin duit lagi atau aset lagi, tapi kita nggak tahu tuh berupa apa. Bisa jadi berupa USDT, bisa jadi berupa BTC atau beberapa koin lain. Tapi setelah itu, gak lama kemudian market langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gitu. Berarti artinya kemarin itu, Whale tuh deposit yang namanya USDT gitu, untuk mereka buy back Bitcoin-nya gitu. Next, contoh di atas sebelah sini ya, di atas sebelah sini, ini cukup spiking lagi sendiri, dan harga langsung mengalami kenaikan lagi, gitu. Dan gak lama kan ada turun lagi nih, turun dikit, tiba-tiba spiking lagi Whale ratio-nya, dan dia naik lagi, gitu. Jadi ini artinya apa? Berarti Whale ini mulai beraktivitas lagi di dalam exchange gitu, ketika spiking ya, si exchange Whale ratio-nya. Oke, jadi segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.